Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Salamah Parinduri. Di sini saya akan membacakan hasil dari makalah saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Al-Syaibani. Al-Syaibani adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 132 Hijriah atau 350 Masehi di kota Wasit, ibu kota dari Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Merupakan ahli fikir dan tokoh ketiga mazhab Hanafi yang berperan besar mengembangkan dan menulis pandangan Imam Abu Hanifah. Karya-karya Al-Syaibani: Sahih Al-Riwayah, kitab-kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Kitab Sahih Al-Riwayah terdiri atas 6 judul, yaitu Al-Mabsut, Al-Jami, Al-Kabir, Al-Jami As-Shagir, Al-Siyar Al-Kabir, Al-Siyar As-Shagir, dan As-Siyadat. Al-Nawadir, kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Syaibani berdasarkan pandangannya sendiri. Kitab-kitab yang termasuk dalam An-Nawadir adalah Amali Muhammad fi al-Fiqh, atau pandangan Asy-Syaibani tentang berbagai masalah fikih. An-Nawadir, kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh berdasarkan pandangannya sendiri. Masalah hilah dan jalan keluarnya ditulis ketika menjalankan menjadi hakim di Riyadh atau Irak. 3. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Al-Kasab atau kerja. Al-Syaibani mendefinisikan Al-Kasab atau kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Kekayaan dan kefakiran. Menurut Al-Syaibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, pandangan, pertanian, dan perindustrian. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam. Al-Kasab atau kerja. Al-Syaibani mendefinisikan Al-Kasab atau kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Kekayaan dan kefakiran. Menurut Al-Syaibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, pandangan, pertanian, dan perindustrian. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa memerlukan orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Salamah Parinduri. Di sini saya akan membacakan hasil dari makalah saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Al-Syaibani. Al-Syaibani adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 132 Hijriah atau 350 Masehi di kota Wasit, ibu kota dari Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Merupakan ahli fikir dan tokoh ketiga mazhab Hanafi yang berperan besar mengembangkan dan menulis pandangan Imam Abu Hanifah. Karya-karya Al-Syaibani: Sahih Al-Riwayah,
kitab-kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Kitab Sahih Ar-Riwayah terdiri atas 6 judul, yaitu Al-Mabsut, Al-Jami, Al-Kabir, Al-Jami As-Shagir, Al-Siyar Al-Kabir, Al-Siyar As-Shagir, dan As-Siyadat. B. Al-Nawadir, kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Syaibani berdasarkan pandangannya sendiri. Kitab-kitab yang termasuk dalam An-Nawadir adalah Amali Muhammad fi al-Fiqh atau pandangan Asy-Syaibani tentang berbagai masalah fikih. B. An-Nawadir, kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh berdasarkan pandangannya sendiri. Masalah hilah dan jalan keluarnya ditulis ketika menjalankan menjadi hakim di Riyadh atau Irak. 3. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Al-Kasab atau kerja. Al-Syaibani mendefinisikan Al-Kasab atau kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Kekayaan dan kefakiran. Menurut Al-Syaibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, pandangan, pertanian, dan perindustrian. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam. Al-Kasab atau kerja. Al-Syaibani mendefinisikan Al-Kasab atau kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Kekayaan dan kefakiran. Menurut Al-Syaibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, pandangan, pertanian, dan perindustrian. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa memerlukan orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Salamah Parinduri. Di sini saya akan membacakan hasil dari makalah saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Al-Syaibani. Al-Syaibani adalah Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad Al-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 132 Hijriah atau 350 Masehi di kota Wasit, ibu kota dari Irak pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Merupakan ahli fikir dan tokoh ketiga mazhab Hanafi yang berperan besar mengembangkan dan menulis pandangan Imam Abu Hanifah. Karya-karya Al-Syaibani. A. Sahih Al-Riwayah, kitab-kitab yang ditulis berdasarkan pelajaran yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah. Kitab Sahih Ar-Riwayah terdiri atas 6 judul, yaitu Al-Mabsut, Al-Jami, Al-Kabir, Al-Jami As-Shagir, Al-Siyar Al-Kabir, Al-Siyar As-Shagir, dan As-Siyadat. B. Al-Nawadir, kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Syaibani berdasarkan pandangannya sendiri. Kitab-kitab yang termasuk dalam An-Nawadir adalah Amali Muhammad fi al-Fiqh atau pandangan Asy-Syaibani tentang berbagai masalah fikih. B. An-Nawadir,
kitab-kitab yang ditulis oleh saya berdasarkan pandangannya sendiri. Masalah hilah dan jalan keluarnya ditulis ketika menjalankan menjadi hakim di Riyadh atau Irak. 3. Pemikiran ekonomi Al-Syaibani. Al-kasab atau kerja. Al-Syaibani mendefinisikan al-kasab atau kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Kekayaan dan kefakiran. Menurut Al-Syaibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, pandangan, pertanian, dan perindustrian. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam. Al-kasab atau kerja. Al-Syaibani mendefinisikan al-kasab atau kerja sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Kekayaan dan kefakiran. Menurut Al-Syaibani, sekalipun banyak dalil yang menunjukkan keutamaan sifat-sifat kaya, sifat-sifat fakir mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Klasifikasi usaha-usaha perekonomian. Menurut Al-Syaibani, usaha-usaha perekonomian terbagi atas 4 macam, yaitu sewa-menyewa, pandangan, pertanian, dan perindustrian. Kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Al-Syaibani mengatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan anak-anak Adam sebagai suatu ciptaan yang tubuhnya tidak akan berdiri kecuali dengan 4 perkara, yaitu makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Al-Syaibani menyatakan bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa memerlukan orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.